diganggu juga. Dimulai saja ya, Ndik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini, yang memenuhi undangan dari Ibu Erma. Ya. Sebelum acara dimulai, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya telah mengumpulkan kita semua di ruangan ini dengan keadaan yang sehat, walafiat, tanpa halangan suatu apapun dalam acara dengan acara diseminasi budaya positif yang akan disajikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bu Erma Yulianti. Izinkan saya untuk memaparkan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Agus Hartanto selaku Bapak Kurikulum. Kemudian yang ketiga pemaparan, yang selanjutnya lain-lain nanti bisa diisi dengan tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk mempercepat waktu ya, kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara di siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Menuju acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Agus Hartanto. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu pembicara Ibu Erma Yulianti yang saya hormati pula, perkenankanlah pada hari ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah
yang hari ini berhalangan hadir karena bersamaan dengan kegiatan sehingga tidak bisa mengikuti, dan menugaskan kepada saya untuk membuka acara diseminasi ini. Diseminasi budaya positif ini merupakan satu hal yang baik yang perlu kita budayakan. Dan seperti apa diseminasi tentang budaya positif itu nanti mungkin lebih rincinya akan diaturkan oleh Ibu Irma. Yang kedua, kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk acara hari ini. Semoga ini nanti berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya kira yang perlu kami aturkan, dan selanjutnya kami ucapkan selamat melaksanakan kegiatan diseminasi. Akhirnya sukses untuk Ibu Irma dan untuk Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus Hartanto yang sudah memberikan semangat kepada Bu Irma ya, dengan padat dan jelas. Tidak usah berlama-lama lagi ya Bapak dan Ibu, tentu saja sudah tidak sabar dengan apa itu budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Irma teman kita tuh seperti apa. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Bu Irma untuk memaparkan materinya. Monggo Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Utami yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif. Materi ini merupakan materi dari modul 1.4 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Namun sebelumnya sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita diberi waktu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi atau pengimbasan mengenai budaya positif. Saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang lain, dan juga kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Gantiwarno yang sudah bersedia meluangkan waktu dan juga tenaga mau berkumpul di sini untuk mengikuti pemahaman saya mengenai budaya positif di sekolah. Kali ini saya mengambil tema strategi mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya ini profil saya ya Bapak Ibu. Nama saya Irma Yulianti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Saya bersama dengan rekan guru dari SMP 1 Gantiwarno, ada Ibu Fitria juga dan Ibu Lelia. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Untuk yang pertama, setuju atau tidak setuju ini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo, siapa mau menjawab? Ibu Leli, ya. Kalau dari sisi katanya ilmu psikologis nggak setuju gitu. Tapi kalau dari sisi agama saya setuju. Berarti Bu Leli melihat dari dua sisi, nggih. Coba siapa lagi? Mungkin Pak Heru? Oh ya, Bu Rezeki. Kalau saya pribadi bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak sangat setuju. Karena pada kenyataannya
tanpa hukuman, anak tetap akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat apabila hanya kita doktrin hanya dengan kata-kata atau tanpa ada tindakan tegas. Baik, terima kasih Bu Juki. Barangkali ada Bapak atau Ibu guru yang lain? Monggo, Pak Agus mungkin? Di antara setuju dan tidak setuju mungkin akan lebih cenderung ke setuju. Demikian. Mungkin rasanya nanti kita lihat. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu guru. Sebagian mengatakan tidak setuju, namun tadi ada juga setuju apabila dilihat dari segi psikologi ya. Pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju tidak? Setuju. Pak Wahyu, setuju? Pak Gitoyo? Setuju, Bu. Setuju ya. Berarti Bapak Ibu pada setuju? Setuju. Atau ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, setuju atau tidak setuju bahwa memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Setuju. Setuju ya? Jika anak diberi penghargaan maka akan termotivasi begitu ya. Nah, jawaban dari Bapak Ibu guru ini nanti kalau dari apa yang sudah saya pelajari nanti akan diketahui tepat atau kurang tepatnya pada materi yang selanjutnya. Untuk materi berikutnya ini mengenai perubahan paradigma. Saya akan meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan juga teman Anda, boleh dengan teman yang ada di dekat Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ini saya beri kertasnya. Monggo silakan ditulis. Apa hal yang paling berharga? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Kemudian setelah ditulis, teman Anda ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa dengan membujuk, mengancam, merayu, bahkan sampai menyuap. Silahkan disuap. Mau diberi iming-iming apa, monggo, atau apa saja agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan. Silahkan dilakukan dengan teman yang dekat tempat duduknya. Monggo. Monggo. Silakan. Siapa dulu? Yuk, silakan. Mau digulingin, mau diapakan boleh. Pokoknya Anda berusaha untuk agar teman Anda itu mau membuka kepalan tangannya. Silakan. Monggo, Pak Heru. Pak Heru ini memberikan ya. Coba alasannya apa? Budaya positif, keikhlasan membantu orang lain. Walaupun itu sesuatu yang sangat berharga yang Anda miliki, rela untuk diberikan kepada orang lain. Iya, rela.
Kiai, benda yang saya pegang ini adalah benda yang sangat berharga, ini kepribadian saya dan tidak mungkin akan saya dengan mudah saya ceritakan ke orang lain. Saya pertahankan. Oke, berarti Pak Wahyu akan berusaha mati-matian ya untuk mempertahankan apa yang menurut Pak Wahyu penting tadi. Ini nanti ada kaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi itu sebuah angan-angan gitu ya, yang ya tidak bisa benar-benar nyata seperti itu. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kita kan selama ini berpikir bahwa kita bisa mengontrol sepenuhnya murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif ini akan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Betul atau tidak menurut panjenengan? Apakah kita kadang masih sering melakukannya? Kadang masih ya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi berdasar kegiatan kepalan tangan yang sudah Bapak Ibu lakukan, Pak Heru bersedia untuk membuka dengan dirayu oleh tidak merayu. Bu Leli tadi ngapa? Tanpa perjuangan ya Pak Heru ya, dengan tanpa perjuangan sukarela untuk membuka kepalan tangannya, sementara Pak Wahyu tadi diminta oleh Bu Zeki tetap tidak mau membuka kepalan tangan. Sudah dirayu ya Bu? Tidak mau. Jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas perilaku atau perbuatan yang kita lakukan? Siapa? Diri sendiri. Iya, diri kita sendiri. Jadi hal ini nanti juga terkait dengan bagaimana cara kita dalam mendisiplinkan anak, bahwa yang bisa untuk mengontrol apa yang akan dilakukan oleh anak itu hanyalah diri anak sendiri. Nah, dalam stimulus respon, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kadang kita masih seperti itu ya. Orang lain itu kalau misalnya tidak sama dengan kita merasa, wah itu salah, itu tidak benar, begitu. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau menurut teori kontrol atau pilihan, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang berbuat itu ya tidak harus sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Selanjutnya, dalam stimulus respon, perilaku buruk ini dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kita mungkin juga masih sering memiliki pemikiran seperti itu ya. Anak melakukan perilaku yang tidak baik, kita lalu mengecap salah seperti itu. Padahal kalau menurut teori kontrol ini bahwa semua perilaku ini memiliki tujuan. Mungkin anak kita sering melakukan tindakan seperti cari perhatian seperti itu ada tujuan dari dia, mengapa dia melakukannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini kadang kalau yang baperan masih ya. Dalam teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kalau menurut teori kontrol atau pilihan, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kalau kita membujuk kemudian gagal, maka akan memaksa. Mungkin orang mau merampok, minta sini, lalu dia tidak mau menyerahkan, lalu dipaksa, dirampas begitu. Menurut teori kontrol atau pilihan, seharusnya itu ada kolaborasi, kerjasama dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru.
Lalu model berpikir menang kalah ini kalau untuk stimulus respon, dan untuk teori kontrol ini model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution, A dan B itu sama-sama merasa untung atau menang, tidak berusaha untuk mengalahkan, seperti itu. Nah, terkait dengan budaya positif, maka ada materi mengenai disiplin positif yang tadi salah satunya tentang teori kontrol atau teori pilihan yang dibuat oleh Dr. William Glasser. Intinya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini nanti kalau dikaitkan dengan makna disiplin, nanti belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini nanti terkait dengan teori motivasi. Ada 3 ini. Untuk menghargai hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Yang nanti untuk menghargai diri sendiri ini akan menciptakan nilai-nilai kebajikan universal yang sifatnya itu bisa diterima oleh seluruh manusia. Bagaimana prakteknya untuk di kelas-kelas kita, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Lalu yang masih terkait dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus ini guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang nanti dalam menangani masalah-masalah anak itu kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi, yang terdiri dari tahap-tahap menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, dalam melakukan restitusi ini juga kita didasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan juga kebebasan. Apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Contohnya ini disiplin menabung, begitu ya, untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Akan tetapi dalam budaya kita sekarang, makna dari kata disiplin ini sudah mengalami perubahan atau pergeseran, ya, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin anak berangkat pagi-pagi itu sekolah kita masuk jam 7. Nah, dia berangkat sebelum jam 7 agar tidak dihukum, agar dia jauh dari ketidaknyamanan. Seperti itu. Bukan sesuatu yang memang kita hargai, bahwa disiplin itu memang sesuatu yang penting dalam hidup kita, gitu. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kita bertindak, itu pasti ada alasannya, ya kan? Jangan minum, jangan makan, tidur, dan lain sebagainya, ini pasti ada alasan atau motivasi-motivasi yang melandasi itu. Nah, ini terkait, ya, kita melakukan sebuah tindakan atau perilaku. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa ini? Kebutuhan bertahan hidup. Makan.
makan puding enak ya Bu? Enak banget. Minum panas-panas seperti ini, minum seger enak banget. Iya, makan, minum. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita di rumah kalau suasana rumah tidak enak juga rasanya tidak nyaman ya. Kita tetap membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Demikian juga dengan murid-murid kita. Lalu kebutuhan kebebasan. Kita pasti tidak suka apabila diri kita dikekang, ya kan? Dipaksa. Kita ingin hidup kita itu bebas. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan ini tidak hanya berlaku ketika kita masih kecil atau anak-anak kecil saja, bahkan kita sampai tua pun kita juga memerlukan kesenangan. Piknik-piknik katanya healing-healing begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Penguasaan mungkin dengan berkuasa maka dia akan merasakan lebih diterima atau bisa menggerakkan orang-orang seperti itu. Nah, teori motivasi perilaku manusia oleh Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Motivasi ini biasanya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya anak murid tadi berangkat jam 7 kurang agar dia tidak dihukum. Kalau dihukum kan tidak nyaman. Nah, motivasinya ini berasal dari eksternal karena takut dengan hukuman tadi ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasinya juga eksternal. Mungkin murid kita ada yang rajin belajar dengan motivasi kalau mendapatkan nilai tinggi nanti akan mendapatkan hadiah dari guru atau dari orang tua. Ini terkait pertanyaan yang tadi ya. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, motivasinya ini berasal dari dalam diri kita sendiri atau motivasi internal. Ini yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi kita ingin membuat anak itu menemukan sendiri. Motivasinya itu dari dalam diri sendiri. Nah, ini ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan ini sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang ini melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya di sini berarti eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kadang anak kalau misalnya sudah kita janjikan akan kita beri hadiah, kemudian suatu saat kita tidak akan memberikan reward atau hadiah itu, maka anak itu akan merasa nggak asik, saya nggak mau belajar lagi, soalnya kan saya tidak mendapatkan hadiah gitu atau penghargaan. Nah, jadi ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama ini bisa pengaruhnya jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan bisa merusak hubungan. Ini dihukum oleh penghargaan bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri. Sehingga apa yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita yaitu adalah motivasi yang ketiga.
motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut sifatnya universal, jadi bisa diterima seluruh masyarakat di dunia ini ya, lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh pemerintah kita terhadap pelajar-pelajar di Indonesia yaitu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ini ada di kurikulum Merdeka nih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi dengan memberikan pengakuan ya, kita bisa memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Mungkin seorang anak yang awalnya melakukan kesalahan, walaupun dia lalu belum sepenuhnya berubah total, kita di situ harus menghargai prosesnya dengan memberikan apresiasi. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ini bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat. Kemarin saya perhatikan di sini ada nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasinya bagaimana pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, langkah nyatanya bagaimana Bapak Ibu? Kita menerapkan di kelas terhadap siswa-siswa yang kita ajar. Itu bisa dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Mengapa kira-kira? Kok kesepakatan? Jadi disepakati bersama, bukan peraturan kelas saja. Monggo. Siapa mau menjawab? Bu Endang mungkin? Silakan. Kalau itu suatu kesepakatan, berarti semua siswa merasa membuat peraturan tersebut. Tetapi kalau itu merupakan aturan, bukan suatu kesepakatan, berarti hanya salah satu pihak yang membuat peraturan, tetapi semua anggota kelas harus mentaati aturan tersebut. Terima kasih Bu Endang. Mengapa keyakinan kelas menurut Bu Endang bahwa kalau keyakinan atau kesepakatan itu disepakati bersama-sama sehingga nanti bisa berlaku untuk semuanya secara legowo gitu ya, karena mereka yang menyepakati. Kemudian kalau peraturan itu kan biasanya ada satu pihak yang membuat, tapi itu harus dilaksanakan oleh semuanya.
Langkah-langkahnya, ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas ya. Ini bisa dengan mempersilakan murid untuk melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas plano, atau menggunakan sticky note yang ditempel di mana semua warga kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi misalnya jangan, tidak boleh, lalu itu diganti menjadi yang positif. Mengubah kalimat peraturan menjadi nilai kebajikan yang dituju, menyatukan pernyataan-pernyataan yang sejenis dalam satu nilai kebajikan. Semua warga kelas dipersilakan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, lalu memasang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati itu ke tempat, misalnya ditempel ya, ke suatu tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Nah, ini ada video Bapak Ibu tentang pembuatan keyakinan kelas. Monggo silahkan. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu
Waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang tetap ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, demikian tadi merupakan video langkah-langkah dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kemudian hari ya. Ini contoh penerapan yang sudah saya lakukan kemarin. Ini saya membuat di kelas 8D. Jadi saya meminta anak untuk menuliskan ide-ide mereka, curah pendapat, kemudian hasilnya ditempelkan dan bisa dilihat oleh semua warga kelas. Selanjutnya di situ saya membacakan satu persatu apa yang ditulis oleh anak. Selanjutnya dari apa yang sudah dituliskan oleh anak, curah pendapatnya itu kemudian dikelompok-kelompokkan yang nilainya itu hampir sama nilai kebajikannya. Selanjutnya anak membuat poster dan ditempel di ruang kelas di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Kemarin untuk kelas 8D itu saya minta ditempelkan di dekat pintu biar setiap kali mau keluar atau masuk itu bisa melihat. Nah, ada hal-hal yang masih kurang ya. Refleksi saya kemarin ketika saya menerapkan mengimplementasikan keyakinan kelas di kelas itu. Ini kemarin saya masih belum sempurna. Contohnya untuk keyakinan kelas yang kami buat itu belum kami tanda tangani, sudah kami pasang terlebih dahulu. Ini untuk ke depan bisa saya lakukan perbaikan. Kemudian keyakinan kelas ini nanti untuk rencana ke depan itu perlu kita evaluasi secara berkala. Selanjutnya ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi di awal. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya saat ini itu berupa apa? Hukuman atau konsekuensi. Kita melanggar lalu lintas dihukum, didenda. Kemudian anak-anak melanggar peraturan dihukum atau diberikan konsekuensi. Nah, di dalam modul 1.4 program pendidikan guru penggerak ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Yang ini untuk memberikan tindakan kepada anak-anak yang melakukan sebuah masalah atau problem begitu.
Nah, coba ini Bapak Ibu, coba di sini ada beberapa tindakan guru. Nanti itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Relate nggak ini dengan yang dilakukan dengan kesalahannya? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk, tulis, untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi sepatunya itu dilepas. Istilahnya kalau kita nyeker, gitu. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Randy ini pelajaran PJOK. Apa Pak? Konsekuensi. Ya. Inilah jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali tadi hukuman, yang terlambat lalu keliling lapangan basket 2 kali hukuman, push up ini juga hukuman, menggantikan kertas tugas konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi. Ini yang disuruh tidak mengenakan sepatu ya. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, terlambat 10 menit olahraga, konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi yaitu yang harus terjadi saja, tidak perlu menyakitkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini untuk hukuman, sementara konsekuensi ini merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang hukuman ini bisa jadi anak membenci disiplin, membenci kedisiplinan, kemudian ada paksaan di situ, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Nek dihukum ini biasanya terus, wah aku berarti elek banget ya gitu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk yang konsekuensi ini, anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus dan tanggapan, jadi tidak dipaksa gitu Bapak Ibu. Mendorong anak agar lebih mudah menyesuaikan diri. Lalu di sini akan terbentuk konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, ini untuk sementara. Nah, terkait dengan hukuman dan konsekuensi, ada satu lagi yaitu restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak lalu dikucilkan seperti itu. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif, melibatkan banyak pihak bekerja sama ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, pengen jadi apa mereka itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi sudah ya Bapak Ibu. Ya, kita sebagai guru dalam mengontrol masalah kedisiplinan anak, kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, ini yang paling tepat untuk kita terapkan, itu posisi kita sebagai guru di posisi kontrol apa? Apa?
Menurut saya di posisi control manager. Ya, kita sebagai guru tidak selayaknya menjadi penghukum, apalagi pembuat rasa salah. Jadi kita kepada murid itu bisa menjadi pemimpin atau memberi contoh yang baik. Ya, terima kasih. Iya, posisi kita yang paling tepat itu sebaiknya berada pada posisi manajer. Kalau sebagai penghukum itu kadang ya, guru itu bisa berbuat yang tidak menyenangkan, bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Mungkin kita perlu introspeksi ya. Kita kadang mungkin masih ada waktunya melakukan hal tersebut karena emosi kita terhadap anak yang melakukan kesalahan. Kemudian butuh berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Awas kowe, kata Pak Usman. Kemudian hasilnya bagaimana? Anak itu biasanya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan bahkan sering berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid ini meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian muridnya itu berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid ini mengulangi kesalahan. Kalau membuat rasa bersalah, ini biasanya guru berceramah mengatakan, seharusnya kamu tuh begini loh nak, ibu kecewa, seperti itu. Guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi anak itu biar dia itu merasa bersalah karena sudah berbuat seperti itu. Oke. Kalau kamu seperti itu terus, itu berarti kamu akan membuat bu guru merasa tidak baik di mata bapak kepala sekolah atau teman-teman yang lain karena tidak bisa mendisiplinkan kamu. Nah, hasilnya bagaimana? Ini murid, anak itu juga bisa menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Terkait dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kata-katanya bisa, maafkan saya. Kemudian anaknya itu bisa merasa rendah diri. Kalau posisi sebagai teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Seperti itu. Ini bisa membuat anak itu ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, murid bisa berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Kadang lalu ada anak murid yang ketika menganggap kita sebagai temannya, kadang ada batasan-batasan yang mereka langgar atau kurang menghargai kadang-kala. Kemudian dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi kita menanyakan peraturan. Anak itu ditanya, kita memantau anak ketika melakukan kesalahan, kamu tuh ingat enggak peraturannya seperti ini, begitu. Hasilnya anak menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau tidak diawasi, biasanya ya melakukan hal semau mereka lagi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu kata-kata muridnya. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Sementara kalau kita berposisi sebagai manajer, ini nanti anak itu bisa menghargai diri sendiri. Bagaimana caranya? Ini guru itu berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian ini akan menguatkan pribadi dari si anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Lalu murid itu akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan?
sehingga dampaknya bisa melakukan evaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri, begitu. Ini tidak usah yang video tadi, sebenarnya ada video, tapi mengingat waktu sudah jam berapa, Bu? 12.53. Ini segitiga restitusi dalam mendisiplinkan anak tadi ya, disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini contohnya dalam menstabilkan identitas, kita bisa bertanya, memberikan penguatan pada anak ya, bahwa setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kita juga tidak pernah lepas dari hal tersebut. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Selanjutnya bisa memvalidasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, setelah dilakukan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalnya yang dilanggar itu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dikaitkan dengan kebajikan, nilai kebajikan universal itu. Ini menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu manusiawi. Jadi ketika kita berkata-kata seperti ini kepada murid, mungkin jiwa atau perasaan dari si anak itu juga merasa lebih berharga seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, akan tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan bersama atas masalah yang dihadapi oleh murid. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Kemudian ini validasi kebutuhan, ini akan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Karena kita ingat bahwa setiap tindakan kita itu ada dasarnya, yaitu tadi untuk memenuhi kebutuhan, 5 kebutuhan dasar itu. Dalam kegiatan ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini. Menanyakan keyakinan, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi nanti kita bisa bertanya, anak tersebut ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini merupakan penerapan segitiga restitusi di sekolah yang sudah saya lakukan. Waktu itu ini kasus Agung ya. Ya, kasus Agung yang sudah saya lakukan restitusi pada hari sebelumnya, namun ketika itu belum saya ambil video. Jadi saya diminta untuk membuat skenario-nya. Skenario-nya berarti sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan dengan Agung di hari apa itu, pokoknya sebelum pengambilan video ini Bapak Ibu. Ini videonya cukup panjang. Waktunya sudah hampir melebihi jam kerja ini. Saya persingkat saja ya. Jadi pada prinsipnya di sini saya tidak melakukan apa ya, semacam menyalahkan anak. Kamu ini salah, kamu harusnya begini.
begini dan begitu. Tapi saya gali sebenarnya hal apa yang membuat dia itu melakukan hal tersebut. Pada kasus Agung anak kelas 8C itu, dia menceritakan kepada saya dia tidak mau sekolah di sini, sering tidak masuk bahkan sampai berhari-hari waktu itu karena sebenarnya tujuan pertama dia itu tidak suka. Dia tujuannya untuk sekolah di SMP Prambanan Sleman, tidak diterima, dipaksa oleh ibunya ke sini karena sistem zonasi begitu katanya. Kemudian di situ dia ingin besok itu buka bengkel saja, jadi tidak perlu sekolah, bisa mendapatkan materi-materi atau teknik-teknik tentang perbengkelan itu dari YouTube saja. Nah, kemudian dari situ saya ingatkan kembali, apakah kalau di sekolah itu dia mendapatkan hal lain selain yang didapatkan dari YouTube, dan dia juga ternyata menemukan seperti itu. Akhirnya dia menemukan sebuah nilai kebajikan bahwa disiplin sekolah itu penting. Dan saya melihat ini kan itu sebelum libur ya Bapak Ibu, kegiatannya dulu juga sering sekali tidak masuk pas jam pelajaran saya. Ini beberapa 2 mingguan ini itu alhamdulillah Agung kalau pelajaran saya itu sering masuk begitu. Ya saya tidak tahu kedepannya, semoga tetap konsisten seperti itu dan dia juga lebih sopan begitu Bapak Ibu. Nah, testimoninya pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep budaya positif. Yang pertama itu saya merasa senang karena saya juga merasa diingatkan begitu. Mungkin selama ini saya masih sering atau kadang-kadang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian setelah ini saya berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha dalam posisi manajer. Jadi hubungan emosi dengan anak murid ini menjadi lebih baik. Ketika hubungan emosi lebih baik, maka saat kita melakukan pembelajaran itu ya insya Allah akan lebih baik. Nah, ketika saya terapkan di rumah teori yang tadi itu tentang restitusi itu kepada anak saya itu kan hobi sekali yang namanya nonton YouTube di HP. Kalau misalnya saya minta untuk berhenti, kadang suka marah-marah. Kemudian saya dekati dengan baik, saya tanya apa manfaatnya nonton HP seperti ini, apa dampak buruknya dan lain sebagainya. Akhirnya dia sedikit banyak itu sudah berubah. Kalau dulu misalnya Dek tidak boleh nonton HP, saya agak emosi gitu ya, wah dia langsung melakukan pemberontakan terhadap saya. Kadang keluar kata-kata yang agak tinggi nadanya, bahkan HP itu dibanting. Cuman untuk saat ini alhamdulillah saya merubah pola itu, dia menjadi lebih sadar ya, walaupun belum 100% misalnya diingatkan lalu dia berhenti seperti itu juga, tapi saya menghargai prosesnya begitu. Nah, demikian tadi materi yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam calon guru penggerak, bergerak menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Tepuk tangan yang meriah kepada teman kita yang sudah memaparkan materi dengan jelas, ya, dengan panjang. Dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh teman kita, saya buka pertanyaan atau tanya jawab agar bisa dijawab oleh teman kita. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Monggo Bapak
paham. Pak Aris? Sampun. Sudah sangat jelas. Sudah pintar semuanya. Sudah jelas. Iya, Perlu karena Bapak Ibu ditanyakan. guru di sini ternyata sebagian besar jauh lebih senior daripada saya dengan pengalaman maupun usianya. Ternyata ya. Monggo. Ini masih dibuka sesi untuk tanya jawab. Ada tidak? Atau mungkin akan bertanya tentang penerapan yang lebih jelas begitu? Atau rencana kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Nggak ada? Oh, tidak ada. Ternyata tidak ada, Bu Tami. Ya, berarti Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah paham semuanya, Bu, ya. Sudah paham dengan penjelasan Bu Irma yang cukup jelas ya, Bapak Ibu, berarti. Sangat menarik. Ya mungkin karena memang sudah siang, sudah waktunya absen ya Bapak Ibu, sudah 12.34, monggo bisa senyapin absen. Alhamdulillah pemaparan dan kegiatan kita hari ini sudah selesai dengan baik dan lancar. Kalau bisa saya simpulkan sedikit tentang pemaparan yang disampaikan oleh Bu Irma tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ini memang adalah tanggung jawab dari seluruh sivitas sekolah ya, baik murid, kemudian guru dan kepala sekolah. Kita kepada anak harus tidak boleh menghukum atau menghindari kata jangan atau dilarang. Lebih baik kita berkomunikasi dengan anak sebaiknya seperti apa, seperti itu, agar karakter yang didapatkan oleh anak itu bisa lebih kuat, bisa lebih mengontrol dirinya sendiri, karena sukses dan atau suksesnya anak itu tergantung kepada diri sendiri. Nanti deh, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini, kepada Ibu Irma Yulianti yang sudah memaparkan materi dengan baik. Pada akhirnya kita akan tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tepuk tangan untuk Bu Irma sekali lagi. Waktu menyempatkan ke acara ini ya. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata atau salah tindakan, karena ini baru acara aja ini Pak Heru. Ya, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pasrian apa langsung?